Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi. Sebelum kita mengawali aktivitas kita pagi ini, biarlah saya rindu membagikan satu tema firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan Yesus, buat segala yang kami miliki sampai hari ini, buat keluarga, pekerjaan, kesehatan, buat berkat-berkat yang masih bisa kami rasakan, kami nikmati sampai hari ini. Kami tahu semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, dan biarlah hari ini kalau kami mau belajar firman Tuhan, Roh Kudus-Mu yang terus mengajar kami, beri kami hikmat untuk mengerti jalan-jalan firman-Mu Tuhan Yesus, karena firman-Mu itu adalah kekuatan bagi kami, dan firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami kasih. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi sekali lagi. Saya mau bagiin satu tema firman Tuhan yang saya kasih judul Damai Sejahtera, Warisan dari Tuhan Yesus ya. Jadi tanggal 14 Mei kemarin kita merayakan satu event yang besar ya secara kekristenan kita, karena kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga gitu. Tapi ada satu hal yang dia tinggalkan, dia nggak bawa ke sorga dan dia tinggalkan buat kita, dia wariskan buat kita, yaitu damai sejahtera gitu ya. Kita buka ayatnya di dalam Yohanes 14 ayat 27, dikatakan demikian, damai sejahtera kutinggalkan bagimu ya. Jadi damai sejahtera nggak dibawa ke sorga tapi ditinggalkan bagi kita. Dan terus damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi kalau dulu kita pernah nonton film kungfu gitu ya, nonton film kungfu atau silat Mandarin dulu. Biasa dalam film itu dikisahkan satu perguruan gitu, yang gurunya itu ketika dia mau meninggal itu biasa dia wariskan satu kekuatan gitu ya, satu kekuatan yang menyertai dia selama dia hidup gitu ya. Dan biasa dia wariskan kepada murid yang dia kasihi atau murid yang dia percaya gitu ya. Dan saya yakin percaya kita adalah murid yang dikasihi Tuhan, murid yang Tuhan percaya, sehingga seharusnya damai sejahtera yang Tuhan Yesus alami ketika dia berada di bumi itu bisa kita alami juga gitu ketika kita berada untuk bekal kita menjalani hidup di dunia ini gitu ya. Nah, cuma memang Tuhan Yesus bilang tadi kan, damai sejahteraku itu tidak sama seperti yang dunia berikan gitu. Jadi emang dunia juga bisa berikan damai sejahtera itu gitu. Tapi apa bedanya gitu ya, damai sejahtera yang Tuhan kasih sama damai sejahtera dari dunia gitu ya. Kalau damai sejahtera dari dunia itu biasanya ditentukan dari keadaan di luar gitu ya. Jadi harus tenang dulu gitu ya, harus oke dulu, harus semua baik-baik dulu, baru kita bisa rasakan damai gitu. Tapi kalau damai sejahtera yang dialami yang punyanya Allah Tuhan Yesus, itu tuh damai sejahtera yang dari dalam gitu. Yang kita damai sejahtera itu diciptakan karena kehadiran Tuhan yang di dalam kita gitu ya. Tapi pertanyaannya kan gini ya, damai sejahtera itu kan udah diwariskan gitu ya, ditinggalkan tadi kan dibilang tinggalkan, nggak dibawa ke sorga dan ditinggalkan buat kita. Tapi seringkali kita belum bisa merasakan damai sejahtera itu kenapa gitu ya. Kalau saya catat di sini ya, alasan yang pertama itu karena kurangnya kesadaran kita terhadap kekuatan dan kehadiran Tuhan di dalam diri kita gitu ya. Jadi kalau kita lihat di dalam waktu Tuhan Yesus ngadepin badai gitu ya, di dalam Markus 4 ayat 37 sampai 40, saya bacain ya. Saat itu kan murid-murid
sama Tuhan Yesus kan sedang dalam perahu dan di tengah perjalanan mereka ketemu badai gitu ya. Perhatikan di ayat 37 gitu ya. Saya bacakan, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Jadi kalau damainya Tuhan Yesus itu tidak yang seperti saya bilang tadi ya, tidak dipengaruhi dari keadaan di luar gitu. Keadaan di luar ini kan sebenarnya kalau kita perhatikan, lalu mengamuklah taufan yang dahsyat gitu ya. Jadi memang badainya itu gede banget gitu. Murid-murid aja kan sampai takut gitu ya. Kalau kita baca itu kan maksudnya murid-murid itu kan emang nelayan gitu ya. Mereka kan nelayan. Jadi saya yakin itu kehidupan sehari-harinya itu pasti beberapa kali pernah menemui badai gitu. Tapi kalau murid-murid sampai takut, sampai panik gitu, saya yakin ini badai yang sangat besar gitu ya. Badai yang sangat mungkin mereka belum pernah jumpai selama ini gitu, baru ini gitu. Dan yang anehnya itu ketika keadaan di luar seperti itu, tapi Tuhan Yesus masih bisa tenang tidur di buritan gitu, di perahu yang sama dia masih bisa tidur gitu. Dan kalau kita lihat itu dia tuh bangunnya itu bukan karena badai itu gitu, dia tuh bangunnya itu karena dibangunkan gitu, dibangunkan sama murid-murid baru dia bangun. Jadi keadaan di luar itu nggak mengusik damai sejahteranya Tuhan Yesus gitu. Makanya itu yang harus kita miliki gitu ya, damai sejahtera Tuhan Yesus gitu, Allahnya Tuhan Yesus. Dan saya catat di sini ya, kenapa sih alasan orang itu bisa tidur di dalam badai gitu, seperti yang Tuhan Yesus alami. Kalau menurut saya itu cuma dua hal gitu ya, yang menjadikan orang bisa tidur di dalam badai gitu. Yang pertama itu karena hopeless gitu ya, pasrah atau udah menyerah gitu. Kalau kita ingat gitu ya, dulu pernah kita nonton film Titanic gitu, ketika kapal itu udah mulai nabrak gunung es dan perlahan-lahan mulai tenggelam, kita lihat itu di berbagai screen kan, di adegan beberapa adegan gitu, ada yang panik gitu ya, ada yang lari ke atas, ada yang berusaha nurunin sekoci dan sebagainya gitu. Tapi kalau kita lihat ada satu screen itu yang ada seorang nenek dan kakek yang mereka nggak ngapa-ngapain gitu, mereka tidur berpelukan di bawah gitu, karena mungkin kekuatan untuk melarikan diri pun udah nggak ada gitu ya, karena mereka udah tua gitu. Jadi ya alasan kenapa orang bisa tidur dalam badai itu karena udah hopeless gitu ya, udah nggak ada harapan, ya udah matilah gitu. Jadi tidur di dalam badai itu dilakukan gitu. Tapi kalau menurut saya kan Tuhan Yesus itu bukan alasan itu gitu, dia tidur di dalam badai. Tapi alasan yang kedua gitu ya. Alasan yang kedua kenapa seseorang itu bisa tidur di dalam badai. Alasan yang kedua itu karena dia menyadari ada kekuatan yang lebih besar dari badai itu gitu. Dan itu ada dalam dirinya dia gitu ya. Kalau ambil contoh gini aja ya, kalau masalah kekuatan. Jadi misalnya kita misalnya bawa kendaraan gitu. Kita bawa kendaraan, kita tiba-tiba tanpa sengaja kita menabrak atau serempet anak seorang jenderal gitu. Dan jenderal itu begitu marahnya, jenderal itu begitu dia mau nuntut kita gitu ya. Itu kan jadi badai banget tuh ya dalam hidup kita. Tapi kalau ada satu kekuatan besar yang membackup kita, misalnya itu seorang jenderal gitu. Tapi ada presiden, misalnya presiden di atas jenderal itu yang ngomong ke kita, tenang aja, I back up you misalnya gitu. Saya pikir kita, walaupun kita masih ngadepin badai itu, ngadepin persoalan itu, kita masih bisa tidur dengan tenang gitu, karena ada yang backup.
kita gitu. Dan itu kekuatannya di atas dia gitu, di atas kekuatan badai itu. Jadi ya seperti halnya sama gitu ya. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah itu diam di dalam kamu. Bahkan kalau saya lihat di versi Amplified Bible-nya itu dikatakan gini ya. Do you not know and understand that you, the church, are the temple of God and the Spirit of God dwell permanently in you gitu. Jadi Roh Kudus itu permanen di dalam kita gitu. Dan itulah adalah satu kekuatan yang besar gitu dalam hidup kita gitu. Jadi kalau ketika kita menyadari gitu ya, kehadiran Tuhan, kekuatan besar itu ada di dalam diri kita, harusnya mustahil sih kita bisa merasa takut gitu. Memang sih sebagai manusia ada rasa itu, tapi saya yakin percaya kalau kesadaran kita bahwa ada Tuhan yang besar, ada kehadirannya di dalam diri kita, itu yang menolong kita untuk kita senantiasa merasakan damai sejahtera gitu, walaupun mungkin di tengah badai yang besar gitu ya. Yang itu yang pertama gitu ya. Jadi kenapa kita seringkali nggak mengalami damai sejahtera, karena kesadaran kita kurang gitu ya terhadap kekuatan dan kehadiran Tuhan yang ada di dalam kita. Makanya sadarilah bahwa Tuhan itu ada terus bersama kita, menyertai kita, dan Dia yang terus mem-backup hidup kita gitu. Itu yang pertama ya. Dan yang kedua itu saya catat di sini, kenapa kita tidak mengalami damai sejahtera, karena ketidaktahuan kita. Seringkali Tuhan udah wariskan damai sejahtera itu, tapi kita nggak tahu cara menggunakannya gitu. Kalau kita lihat di dalam Filipi 4 ayat 6-7 dikatakan gini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Apa yang kita dapat dari ayat ini? Ternyata gini ya, ternyata waktu kita khawatir dan kita memutuskan untuk berdoa, maka di situ akan kita mengalami damai sejahtera gitu ya. Jadi ya, ketika kita ada masalah, ketika ada pergumulan, kita harus berdoa gitu untuk mencapai damai sejahtera itu gitu. Jadi emang damai sejahtera itu ketika engkau berdoa, masalah mungkin tetap gitu ya, belum berubah gitu. Tapi ketika engkau berdoa itu ada sesuatu yang berubah dari dalammu, itu damai sejahtera itu udah mulai muncul dalam dirimu gitu ketika engkau berdoa gitu. Dan makanya kalau kita lihat juga ya, dalam Mazmur 62 ayat 2 dikatakan seperti ini, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jadi damai itu teh bukan suatu barang atau apapun, tapi itu teh hasil kedekatan kedekatan kita dengan Allah menghasilkan damai itu gitu. Jadi cuma dampak gitu ya, dampak. Dan makanya kenapa ketika engkau ada masalah, engkau harus berdoa, itu kita itu terus mendekatkan diri sama Tuhan gitu ya. Dan kita akan lihat gitu ya betapa Tuhan itu akan bekerja secara dahsyat gitu ya untuk mendatangkan damai sejahtera itu bagi kita gitu ya. Dan kalau kita lihat gitu ya, doa seperti apa sih yang Tuhan inginkan gitu ya, doa seperti apa sih yang Tuhan mau gitu. Dalam Ibrani 11 ayat 6 itu dikatakan seperti ini, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi doa yang sungguh-sungguh gitu ya, doa yang bukan doa yang asal-asalan, tapi doa yang sungguh-sungguh. Kalau engkau belum mengalami damai sejahtera, teruslah berdoa gitu. Jadi doa yang sungguh-sungguh itu ibarat gini ya, ibarat kalau mungkin ilustrasinya seperti ini. Mungkin ada satu bapak gitu ya yang punya rumah, ketika ada tamu datang gitu, ngetok sekali
dia nggak buka gitu. Ngetok 2 kali nggak buka, ngetok 3 kali nggak buka, tapi begitu ngetok ke 4 kali baru dia buka. Tapi ketika ditanya, "Pak, kenapa nggak dibuka? Apakah dari awal ketokan saya nggak kedengeran?" Bapak itu menjawab, "Dari awal saya udah mendengar ketokan itu, tapi karena ada sering anak-anak yang iseng ngetok pintu, sehingga ketika saya buka nggak ada orang gitu. Jadi ya kalau ketoknya udah sampai 4 kali berarti saya tahu orang itu sangat memang benar mau ke sini gitu." Intinya apa? Ketika engkau jadi intinya tuh Tuhan itu nggak melihat maksudnya Tuhan itu melihat kesungguhan hatimu gitu untuk mencari Dia gitu ya, untuk datang kepada Dia gitu ya. Dia nggak meladeni orang yang cuma asal-asalan gitu ya ke Dia, cuma iseng aja gitu. Dia nggak meladeni seperti itu gitu. Tapi ayatnya juga tadi bilang, ketika engkau sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka engkau dapat upahnya gitu. Makanya teruslah berdoa, teruslah kalau engkau belum mengalami damai sejahtera, berdoa belum mengalami, terus berdoa, belum mengalami, terus berdoa sampai titik engkau mengalami damai sejahtera gitu. Itu aja sharing dari saya. Semoga engkau terus bisa mengalami damai sejahtera yang dari Tuhan, dan biarlah Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup dengan doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami tahu Tuhan menjelang kedatangan-Mu, badai di depan mungkin semakin besar, keadaan semakin tidak baik. Kami tahu Tuhan, tapi kami ada modal yang Engkau wariskan kepada kami, yaitu damai sejahtera-Mu yang terus menuntun hidup kami, yang terus ada bersama dengan kami Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Engkau akan menopang kami, menolong kami dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.